seperti sebuah konsep window dressing sebenarnya, sama. Jadi, Mmm, peningkatan harga saham yang terjadi sekitar, menjelang Natal dan setelah Natal. Jadi memang biasanya terjadi di minggu ketiga sampai di awal Januari 2002 awal Januari tahun depannya. Jadi memang, peningkatan itu terjadi biasanya, macam-macam ya, karena memang, meningkatnya, transaksi perdagangan saham karena memang banyak dana baru masuk, atau bisa juga, aksi dari fund manager untuk mempercantik portofolio mereka di akhir tahun. Banyak cara sih, cuman sebenarnya memang ini lebih ke, momen di mana peningkatan harga akan terjadi di suatu pasar modal, ketika menjelang Natal dan setelah Natal, itu aja sih. mhm. Kalau kita bandingkan pasar global dan pasar domestik, booster-nya sama nggak nih Mas Yaki? Untuk Santa Claus Rally di pasar global dan juga Santa Claus Rally di dalam negeri nantinya? Mmm, Kurang lebih sama, tapi memang Mhm. yang menarik di Indonesia adalah, fresh fund mungkin akan masuk dari, local player, terutama dari teman-teman di retail, investor, dari trader-trader, karena biasanya mereka dapat dana baru dari tunjangan akhir tahun mereka mungkin dan sebagainya. Dan juga di situ ada fund manager yang akan mempercantik reksadana mereka, portofolio fund yang mereka kelola untuk mempercantik mereka sebagai, cara untuk mempercantik portofolio hingga tutup akhir tahun. Jadi memang, dua dua kesempatan ini bisa menjadi, momen yang bagus untuk, mendapatkan keuntungan di momen Santa Claus Rally ini dan juga window Mhm. dressing serta dilanjut dengan sampai ke January Effect. Mhm. Baik, kalau kita lihat dari data yang kami himpun Mas Yaki, ini kan terkait dengan pergerakan IHSG di bulan Desember begitu ya, dari 10 tahun, ke belakang begitu ya. Tapi nggak ada tahun 2020 begitu, tapi kita mulainya dari 2019 ke 2010, ini memang selalu perubahannya itu berada di rentang positif gitu ya, Mas Yaki. Nah, Iya, untuk di tahun 2021 ini nanti akan seperti apa? Apakah akan 100% begitu berada di zona hijau dan apabila iya, berapa persen nih yang Mas Yaki sendiri lihat? oke. Kalau historical selama 10 tahun memang sampai 2020, dari 2010 sampai 2020, average masih sekitar 3,2 sampai 3,3% ya, Mhm. untuk, ISG tumbuh di Desembernya. Dan kalau saya melihat tahun ini juga masih akan tumbuh, target kami secara teknikal masih di area 6.750 sampai 6.850-an untuk target akhir tahun secara teknikalnya. Jadi masih ada potensi upside yang lumayan, dan kalau dilihat dari pergerakan hari ini juga teman-teman, yang sudah masuk di pasar modal pasti tahu hari ini ada diskon lumayan besar. Kalaupun besok Senin ada koreksi juga harusnya nggak terlalu mengkhawatirkan ya, karena memang, ini adalah akhir dari bulan November dan memang secara, probabilitas selama 10 tahun terakhir, 70% itu, di November pasti koreksi. Jadi kalau di November itu hijau, itu menurut saya lebih cenderung seperti bonus ya. Dan memang Mhm. nanti cenderung kalau kita lihat dari LQ45, IDX 30, saham-saham yang berada di lingkungan LQ45, IDX 30 itu 70% sahamnya akan, pick up di atas 2% sampai 3% untuk di bulan Desembernya aja. Jadi menarik sih untuk masuk di saham-saham yang big cap, terutama yang ada di LQ45 dan saham yang ada di IDX 30. Mhm, baik. Kalau untuk pilihan saham dari para big players kita atau, big fund players kita dan juga fund manager besar di tanah air, ini biasanya koleksi saham-saham yang seperti apa nih di Desember, Mas Yaki? Kalau saya boleh sarankan mungkin, dan kemungkinan ini juga akan terjadi sama ya, Mhm. saham-saham big cap terutama di Big Four bank ya, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Lalu ada BTN juga kalau bank kelimanya diperlukan, lalu juga ada bank terutama semua saham BUMN kalau kita lihat di, IDX BUMN, historically, mereka tidak pernah jelek di Desember. Hampir semua minimal 1-2% pasti tumbuh di Desember, dari November ke Desember. Jadi Mhm. ini kalau lihat tahun lalu ya, kita lihat berkaca dari tahun lalu dari November, 2020 ke Desember 2020, semua saham emiten BUMN yang ada di IDX BUMN semuanya tumbuh di atas 1,5% dengan average Mhm. 3 sampai 7%. Jadi memang, saham-saham BUMN paling menarik sih untuk, dikoleksi akhir tahun. Selain itu juga kalau memang masih lihat saham big cap, ada manufaktur, ada Astra, ada Telkom juga di infra, dan, XL Indosat yang mau bagi dividen. Semua saham big cap sih sebenarnya menarik ya, kalaupun saham tambang, mungkin yang harus agak dihindari karena batu baranya lagi koreksi, tapi
Menurut saya ini kesempatan untuk bottom fishing atau buying weakness di saham-saham batubara, karena kalau gimana pun juga Adaro dan ITMG juga masih menarik untuk dikoleksi. Langsung nih ke pertanyaan yang pertama Mas Yaki, tadi kan udah dijawab ya saham-saham perbankan yang big caps begitu. Nah, emiten-emitennya tadi juga sudah sempat disebutkan. Nah, selain, bank untuk saham perbankan sendiri, ini perbankan yang, ada di KBMI 3 atau bank digital ini menarik nggak nih untuk Santa Claus Rally? Kalau saya lihat sih lebih, untuk saat ini kalau memang pun teman-teman, menyukai saham perbankan, saran saya kalau memang mau fokuslah di saham-saham big bank dulu ya, yang tadi udah kita sebutkan, Mhm, terutama di BCA, BNI Mandiri, BCA, BRI, Mandiri, BNI, serta BTN. Karena kalau kita lihat dari data yang kita himpun, pergerakan di tahun lalu di Desember, itu average-nya, rata-rata tumbuh di atas, 3 sampai 5%. Jadi memang itu hanya dalam 1 bulan. Jadi sebenarnya cukup menarik dan kalau kita lihat year to date-nya yang menarik dari, kelima saham big bank tadi, year to date yang masih sudah, menunjukkan kinerja positif, pergerakan harga sahamnya maksud saya, itu baru BCA 7,46% year to date, BNI 10,1 dan mhm. Mandiri di 10,6. Jadi kalau kita lihat BRI masih lagging kalau lihat dari pergerakannya karena mungkin, kemarin kan sempat ada red isunya kan kemarin sempat dibuat turun jadi masih bergerak di area 4.090, lalu juga ada Bank BTN. Jadi, BRI, BTN sebenarnya masih menarik untuk lihat pergerakannya dan kalau kita lihat, fokusnya masih di Big Four Bank kalaupun mau bermain di bank digital ya saran saya lihat momentum untuk, aksi korporasinya. Bisa karena itu red issue, bisa karena ada akuisisi di sana dan sebagainya. Cuman secara valuasi menurut saya sudah lebih mahal ya, valuasi untuk Mhm. bank digital dibandingkan dengan bank konvensional seperti Big Bank-nya, itu aja sih. Diskusi kita. Nah, kalau kita perhatikan ya, Mas Yaki, ada yang bilang saham-saham sektor telekomunikasi ini jadi saham new economy. Mungkinkah justru jadi sasaran untuk Santa Claus Rally di tahun ini? Oke, eee, iya menurut saya menarik sih karena memang bagaimanapun juga, ekonomi yang baru sangat butuh, teknologi telekomunikasi. Cuman, kalau kita lihat pergerakan tadi udah kita bahas juga di sesi sebelumnya bahwa, saham Telkom sudah naik, ke level tertingginya di sepanjang 2020. Jadi memang, kalaupun mau masuk saham Telkom mungkin lebih perhatikan ke saham yang lainnya seperti Friend dan XL yang masih cukup lagging ya pergerakannya. Karena 2 hari terakhir, Indosat juga udah naik cukup banyak karena memang mau bagi dividen kan 1.700-an kurang lebihnya dari 2 dividen yang dividen interim dan dividen bonusnya. Jadi, kenaikannya sudah cukup tinggi. Telkom juga tadi udah kita bahas cukup tinggi. Jadi masih, yang masih menarik adalah, Friend dan XL. Kalaupun kita lihat yang related, kita bisa lihat ke, tower untuk, menara telkonya, lalu ada MTEL yang sudah terkoreksi cukup banyak lumayan banyak ya dari, harga IPO-nya, lalu ada Tebik juga yang masih, belum beranjak untuk naik. Jadi memang kita bisa, geser walaupun memang telco tapi lebih ke related-nya seperti tower telkonya atau, di eranya sebagai, penjual gadgetnya ya. Jadi memang, masih ada potensi untuk di sektor, telekomunikasi kita bisa masuk, cuman memang harus diperhatikan mana yang sudah naik dan mana yang masih lagging. Itu aja sih dari teman-teman. Beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya dari Sobat Cuan kita terkait dengan saham Antam dan juga saham batubara yang punya potensi cuan begitu. Apakah benar nih punya potensi cuan di Santa Claus Rally ini di tahun 2021 Mas Yaki? Oke, kalau berkaca dari tahun 2020, pergerakan untuk Antam sendiri, kalau kita melihat data ya, itu pergerakan Antam sendiri dari November ke Desember itu sudah naik, cukup banyak ya. November itu, ke Desember dia sudah naik 69%. Jadi memang, cukup signifikan ya dan kalau kita lihat juga pergerakan harga batu bara, November ke Desember itu average naik sekitar 5 sampai 7%. Jadi memang, saham-saham komoditi, rally-nya cukup bagus di sekitar Desember. Bagaimanapun juga Mhm. permintaan batu bara di luar negeri pasti akan meningkat di, akhir tahun. Kenapa? Karena ini musim dingin. Jadi permintaan batu bara pasti akan meningkat yang impact-nya bisa, eee, ke harga batu bara komoditasnya dan ini akan berimbas kepada harga sahamnya. Jadi memang, saham-saham batubara menarik sih sebenarnya, cuman memang isu dari, pajak karbon dan sebagainya ini membuat energi terbarukan juga ini membuat, pergerakan harga batubara, cenderung masih fluktuatif ya, bisa naik 16% tapi besoknya, balik lagi rebound. Jadi memang, ini yang harus teman-teman perhatikan. Cuman kalau mau koleksi saham batubara pun sebenarnya untuk di akhir tahun ini sebenarnya masih cukup menarik.
Untuk Antam sendiri Mhm. kalau dilihat dari pergerakannya, year to date sudah naik sekitar 18%-an ya kurang lebihnya ya. Jadi memang potensi upside sebenarnya masih ada, cuman masih agak terbatas. Range-nya resistance-nya masih terdekat, masih di daerah 2440 sampai 2500-an. Cuman memang masih bertahan di atas 2300 kalau kita lihat pergerakannya.